Kenalkan, nama saya Daniel Pamungkas dengan NPM 230105106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengisian formulir 1771 1771 itu yang 1771 SS. Oh, maaf, 1771 S. Untuk yang pertama itu ada nih. NPWP-nya ini nomornya ada Nick, namanya ini Lius, Pak Lius ya. Untuk alamatnya ada di Jalan Arsalen nomor 112 Paal Merah, Kota Jambi. Statusnya itu ada K2, jabatannya manajer. Selanjutnya di sini ada dia itu gaji pensiunnya sebesar 100 132 juta. Tunjangan uang lembur 30 juta, asuransi 5 juta, bonus 8 juta. Jadi total penghasilan brutonya yaitu 175 juta. Untuk biaya jabatan 6 juta, iuran pensiun atau iuran 2 juta. Jadi jumlahnya ada 3.600.000. Jumlah penghasilan netonya ada 171.400.000. Penghasilan neto 171.400 171.400. PTKP-nya 67.500. Penghasilan kena pajak setahun 103.900. Dan pasal pasal 21 atas penghasilan kena pajak itu 9.585.000. PPh 21 terutang 9.585.000 dan PPh 21 PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 9.585.000. Tentunya ini ada bukti potong dari istrinya Pak Lius, yaitu Desi Alfia, yang beralamat di Kota Bandar Lampung. Status tanggungannya itu TK 0 dan jabatannya sebagai manajer marketing. Untuk gajinya itu ada 173.920.000 rupiah, tunjangan 12.450.000, honor 13.200.000, THR 34.400.000. Jadi total penghasilan brutonya itu 234.970.000. Biaya jabatan pensiun 6 juta, iuran pensiun atau iuran TAT sebesar 4.922.121. Total penggunaannya yaitu 10.922.121. Selanjutnya ini ada jumlah penghasilan netonya itu sebesar 224.047.879. Penghasilan neto 224.047.879. Selanjutnya ada PTKP-nya yaitu sebesar 54 juta. Untuk penghasilan kena pajak setahun 170 juta. Selanjutnya ini ada PPh pasal 21 sebesar 20 juta 507.182. Selanjutnya itu ada PPh 21 terutang sebesar 20 juta 507.182. Ini selanjutnya itu ada lagi yang
PPh pasal 21 yaitu sama sebesarnya dengan PPh terutang yaitu 20 juta. Selanjutnya ini profil wajib pajaknya. Ini NPWP-nya, nama suami Lius, pekerjaan manajer tadi udah, namanya istri, namanya istri. Nama istri Desi Alifa, pekerjaannya manajer marketing PT Muncul. Untuk yang kedua nih PPh pasal 23. Bapak Lius memiliki mobil Pajero Sport dengan nilai perolehan yaitu 780 juta pada tahun pada tahun pajak berjalan. Mobil tersebut disewakan kepada PT adiknya dengan nilai sewa yaitu 250 juta per tahun. Selanjutnya ini ya, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Bapak Alus ini menerima 65 juta dari laba sebagai anggota Persero Komandir CV Anti Usada Permada Jambi. Selanjutnya ini ada daftar pemotong atau pemungutan PPh oleh pihak yang lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. PT Adikarya memotong PPh pasal 23 itu yaitu sebesar 5 juta. Dan pembayaran sewa mobil milik Bapak Lius dengan nilai 250 juta. Selanjutnya ada PT Manis Indah melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas gaji yang diterima Bapak Leo selama tahun pajak sebagai pegawai tetap perusahaan. Selanjutnya itu ada PPh final. Bapak Leo menerima penghasilan dari sewa ruko sebesar 670 juta selama tahun pajak. Yang kedua itu ada pada tahun pajak berjalan, Bapak Leo memperoleh hadiah undian berupa satu paket elektronik yang sebesar 75 juta. Yang ketiga ada Bapak Lius memperoleh penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai transaksi yaitu 500 juta. Selanjutnya ini ada kewajiban atau utang. Pada tahun 2019, Bapak Lius ini mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit kepada BRI Finance yang merupakan bagian dari Bank BRI Group yaitu senilai 200 juta rupiah. Pinjaman ini mulai berlaku sejak tahun 2019. Selanjutnya itu ada daftar harta. Daftar harta. Yang pertama itu ada tabungan, tanggal perolehannya 31 Desember 2021 dengan nilai perolehan yaitu 135 juta. Keterangannya Bank BCA. Selanjutnya yaitu ada deposito tanggal perolehan 31 Desember sama yaitu 2021 dengan nilai perolehan 720 juta. Selanjutnya ada mobil CR-V 2019 tanggal perolehannya 12 September 2019 juga dengan nilai perolehannya 525 juta. Keterangannya itu bisa dicantumkan nomor plat. Selanjutnya ada rumah Ninja 250 tanggal perolehannya yaitu 10 Februari 2014 dengan nilai perolehan 72 juta. Selanjutnya ada mobil Pajero Sport 15 Juni 2020 itu tanggal perolehan dengan nilai perolehan yaitu 410 juta yang disewakan kepada adiknya. Selanjutnya ini ada ruko yang diperoleh pada tanggal 20 Juli 2016 dengan nilai perolehan 670 juta disewakan. Selanjutnya ada daftar susunan anggota keluarga ini Desi Alfiana sebagai istri, statusnya istri, pekerjaan pegawai swasta ada dua anaknya yaitu Novi dan Tobi, statusnya anak kandung dan pekerjaannya masih pelajar. Selanjutnya itu ada zakat. Pak Alius membayar zakat
sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan sebanyak 13 juta rupiah. Yang ke-10 ini ada PPh pasal 25. Bapak Lis melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sebesar 23 juta pada tahun pajak berjalan sebagai kewajiban pajak bulanan yang harus disetorkan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mengisi SPT 1770 induk atau SPT tahunan. Yang pertama ini ada NPWP-nya tadi, nama wajib pajaknya itu Bapak Lius, pekerjaannya itu sebagai manajer. Satu-satu kewajibannya ini kakak. Untuk yang pertama itu ada penghasilan itu dalam negeri yaitu ada 171.400.000. Yang kedua penghasilan itu dalam negeri sebesar 245.000. Yang ketiga ini penghasilan itu luar negeri, Bapak Lu tidak memiliki. Jadi dikosongkan. Lalu yang keempat ada jumlah penghasilan itu. Jumlah penghasilan itunya itu sebesar 171.645.000. Yang kelima ada zakat atau sumbangan tadi sebesar 13 juta dan jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat yaitu sebesar 158.645.000 rupiah. Selanjutnya nih ada penghasilan kena pajak. Penghasilan tidak kena pajaknya ini yang berstatus Bapak Lius yaitu K2 sebesar 67.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajaknya sebesar 91.145.000 rupiah. Yaitu yang selanjutnya itu ada PPh terutang sebesar 7.671 sebesar 700.671.150 dengan jumlah PPh terutangnya yaitu sekian ini sama dengan ini karena Bapak Lius tidak mempunyai pengembalian atau pengurangan pasal 24. Jadi jumlahnya tetap sama. Selanjutnya itu ada yang kredit pajak PP. Kredit pajak itu ada 14.585.000 rupiah. Yang selanjutnya ada PPh yang harus dibayar sebesar 6.913.250 ini. Selanjutnya ada yang 14 PPh yang dibayar sendiri 23 juta. Selanjutnya ada jumlah kredit pajak sama 23 juta karena Bapak Lius tidak memiliki yang bagian 14B ini STP atau PPh pasal 23 hanya pokok pajak ini tidak ada oleh Bapak Lius. Selanjutnya ada PPh yang kurang dibayar yaitu sebesar 29.913.250 rupiah. Yang selanjutnya yaitu ada angsuran PPh pasal 25 sebesar 576.104.000 rupiah 17. Ya, itu yang selanjutnya itu ada lampiran pertama 1771 SS. Nah, di sini ada bagian pertama yaitu penghasilan itu dalam negeri. Ini untuk bunga, Bapak Lius tidak memiliki bunga, royalti juga tidak ada, namun Pak Lius ini memiliki sewa. Seperti di sewanya yaitu dia menyewakan satu unit buah mobil kepada PT adiknya yaitu sebesar 245 juta rupiah. Jadi total total penghasilannya yaitu ada 245.000 rupiah. Selanjutnya ini untuk yang pertama nih bantuan atau sumbangan tidak ada, warisan tidak ada, tetapi di bagian laba anggota perseroan komanditer Bapak Lius ada memiliki sebesar 65 juta rupiah.
Jadi untuk jumlah bagian B ini atau jumlah penghasilan lainnya tidak ada. Jadi jumlahnya yaitu sebesar 65 juta rupiah. Selanjutnya ini ada yang bagian C yaitu daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Untuk nama pemotong atau nama pemungut yang pertama itu ada PT Adikarya, itu menggunakan jenis pajaknya PPh tiga, jumlah PPh yang dipotong yaitu 5 juta. Terus yang kedua ini ada PT Manis Indah dengan jenis pajaknya itu 21, jumlah PPh yang dipotong sebesar 9.585.000 rupiah. Total yaitu sebesar 14.585.000 rupiah. Selanjutnya kita akan Selanjutnya kita akan menjelaskan atau mempelajari tentang 1770S lampiran kedua. Yang pertama ini ada bunga deposito. Bunga deposito ini Bapak Alus tidak memiliki. Yang kedua ini ada obligasi juga tidak. Tetapi yang terakhir ini Bapak Alus memiliki penjualan saham di Bursa Efek Indonesia tadi itu dengan penghasilan brutonya yaitu 500 juta rupiah dengan PPh terutangnya 5 juta. Hadiah atau undian ini tadi ada Bapak Leo sebesar 75 juta rupiah dengan PPh terutangnya 18.750.000 rupiah. Selanjutnya itu ada sewa atas tanah dan atau bangunan seperti yang tadi itu ruko sebesar 607 670 juta rupiah dengan PPh yang dipotong sebesar 67 juta rupiah. Selanjutnya itu ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Oh maaf tadi ini istri bukan Pak Leo tadi ya. Mohon maaf. Penghasilan istri salah satu pemberi kerja itu dengan penghasilan brutonya sebesar 234.970.000 rupiah dengan PPh terutangnya yaitu ada 27.507.182. Jadi total keseluruhannya itu ada 106.757.057 rupiah. Selanjutnya ini ada harta pada akhir tahun. Hartanya tadi itu ada tabungan tahun perolehannya yaitu tanggal 31 bulan 12 2021 dengan nilai perolehannya 135 juta. Keterangannya ini dari Bank BCA. Selanjutnya itu ada mobil tahun perolehannya di tanggal 12 bulan September 2019 dengan harga perolehannya itu 525 juta. Selanjutnya itu ada mobil juga yang diperoleh tanggal 15 bulan 6 2020 sebesar 410 juta rupiah disewakan kepada PT adiknya. Selanjutnya ini ada ruko. Tahun perolehannya itu tanggal 20 bulan 7 2016 sebesar 670 juta rupiah disewakan. Selanjutnya ini ada rumah yang diperoleh pada tahun tanggal 10 bulan 2 2014 sebesar 72 juta rupiah. Total harga perolehan yaitu 2.222 juta rupiah. Selanjutnya ini ada kewajiban atau hutang tadi BRI Finance yang beralamat di Jambi tahun perolehan 2019 jumlahnya ada 200 juta. Selanjutnya ini ada yang bagian C yaitu daftar susunan anggota keluarganya ya tadi ya. Yang pertama itu ada Desi Alvia yang hubungan keluarganya ini sebagai istri, pekerjaan pegawai swasta dan Desi Alvia ini memiliki dua anak. Yang pertama Novi dan Tobi. Status atau hubungan keluarganya itu adalah anak kandung, pekerjaannya masih pelajar. Sekian video penjelasan atau pengisian tentang
formulir 1770S. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam menyebutkan nominal. Saya mohon maaf. Sekian video yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.